Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karinisa NPM 21040025. Baik, pembahasan hari ini yaitu analisis dan mitigasi bencana teknologi. Ada 5 poin: konsep bencana, analisis bencana teknologi, analisis penyebab, analisis dampak, dan mitigasi. Kita bahas satu. Yang pertama, bencana teknologi. Kegagalan teknologi adalah suatu kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi. Contohnya, kegagalan teknologi adalah kegagalan sistem peringatan dini banjir yang dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Yang kedua, bencana teknologi. Bencana teknologi adalah suatu kejadian bencana yang diakibatkan oleh kegagalan teknologi. Yang ketiga itu kesiapsiagaan. Adalah suatu fase yang paling krisis dalam rentang manajemen bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengoperasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Keempat itu pemanfaatan teknologi informasi. Adalah dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia, berbasis web dapat membantu dan menemukan kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana. Yang kelima itu sistem informasi geografis atau SIG, membantu dalam menentukan kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana yang terjadi pada suatu wilayah yang bencana. Next, pada analisis bencana teknologi Indonesia, yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATIUS atau INATIUS 4.0. Sistem peringatan dini ini membantu mendukung keselamatan dari ancaman gempa bumi dan tsunami. Geospot BMKG 4.0. Teknologi ini digunakan untuk monitoring peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. Info BMKG, sistem ini memberikan layanan informasi cuaca dan iklim yang secara lebih presisi dan akurat. Yang keempat yaitu Digital Enhanced Wireless Telecommunication. Perangkat ini membantu petugas dalam memantau lokasi-lokasi bencana yang lebih berbahaya. Yang kelima itu teknologi call center. Sistem ini dapat secara otomatis membuat laporan statistik berbagai jenis-jenis panggilan darurat yang pernah masuk dari petugas lapangan. Oke, next, pada MPR atau multi parameter radar. Teknologi ini memberikan peringatan dini bila terjadi bencana dan dapat dipindahkan ke sesuai kebutuhan. Ada Triton Buoy. Alat ini digunakan untuk memantau perubahan unsur cuaca di atas bawah laut. Ada SIG atau sistem informasi geografis, membantu dalam menentukan kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana. Ada ARCIS Enterprise Advanced. Sistem ini kemungkinan pemerintah atau masyarakat untuk menerima siaran peringatan kondisi cuaca secara real time. Kita next pada analisis penyebab bencana teknologi. Yang pertama, kegagalan teknologi industri. Kegagalan teknologi industri dalam industri dapat disebabkan oleh keadaan pabrik yang dengan teknologi tua dan bahan kimia yang sebagai bahan baku produksi yang dapat menimbulkan berbagai bahaya. Yang kedua, tanah longsor. Bencana tanah longsor di Indonesia semakin sering terjadi dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya tanah longsor meliputi kelarangan, batuan dan tanah, retakan, konversi lahan, dan drainase atau keairan, kurangnya keairan pada tumbuhan. Yang ketiga itu bencana banjir. Bencana banjir di Indonesia dapat menyebabkan oleh berbagai faktor termasuk curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis. Yang keempat itu penggunaan teknologi untuk mitigasi bencana. Penggunaan teknologi dalam membantu mitigasi bencana, contohnya teknologi yang meliputi untuk mendukung keselamatan mitigasi bencana di Indonesia meliputi Indonesia Tsunami Early Warning System, Geospot BMKG, Info BMKG, dan lain-lain. Next, kita ke analisis dampak bencana teknologi. Teknologi drone bantu analisis dampak bencana. Teknologi drone sangat membantu dalam membuat analisis dampak bencana seperti dalam penilaian kerusakan dan respon bencana. Yang kedua, analisis dampak PLTN. Analisis dampak yang harus mencerminkan perpaduan antara permasalahan manajerial dan metode rekayasa serta dengan mengintegrasikan faktor fisik dan manusia. Yang ketiga itu analisis penyebab bencana. Bencana banjir
di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis. Oke, dengan teknologi informasi, dampak bencana dapat diminimalisasi. Teknologi informasi dapat membantu dalam mengurangi dampak bencana yang meminimalkan segala bentuk kerugian korban jiwa dan berbagai tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu analisis data untuk antisipasi dampak bencana. Analisis data besar atau big data dapat dimanfaatkan untuk antisipasi berbagai dampak bencana alam. Oke, next pada mitigasi bencana teknologi. Yang pertama itu teknologi mitigasi bencana karya Indonesia atau NABOI. Yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, sistem pemantauan bahaya tsunami berbasis sensor tekanan air di dasar laut. Kedua, INA-CVT, sistem pemantauan bahaya tsunami berbasis sensor tekanan air di laut dengan yang terpasang di dasar laut menggunakan kabel optik. Yang ketiga itu FUSE, sistem peringatan dini banjir yang memberikan informasi curah hujan, kenaikan tinggi muka air sungai hingga peringatan dini ancaman banjir. Yang next, teknologi mitigasi gempa bumi yaitu SIKUAT. SIKUAT yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. SIKUAT adalah sistem informasi kesehatan gedung. Untuk gedung, apakah gedung itu bisa bertahan dalam goncangan gempa. Ada juga JIS yang dapat membagikan informasi tentang berbagai bencana di Indonesia. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.